Yang saya sudah berbicara jauh-jauh hari, kalau saya sudah menulis, bahkan sempat juga berbicara dengan di Saiful Zaman Channel, bahwa hal yang tidak diinginkan oleh Jokowi itu adalah bersatunya Prabowo dan Mega. Dan ini ancaman serius bagi Jokowi. Tapi balik lagi ke hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini, mereka hubungannya baik-baik aja. Walaupun saya percaya pasti ada kejutan-kejutan yang akan diberikan oleh Pak Prabowo nanti pada saat menjadi presiden. Gini, waktu aksi mahasiswa, saya kan ikut pantau nih, bukan ikut jadi peserta aksi, tapi saya hadir di situ. Banyak yang ngomong gini ke saya, Mas Hensat, ini mudah-mudahan ya Pak Prabowo nanti lebih baik daripada Pak Jokowi, lebih demokratis dibandingkan Pak Jokowi. Tuh, ada harapan-harapan yang disampaikan oleh rakyat ke Pak Prabowo nanti pada saat menjadi presiden. Tapi apakah itu pertanda hubungan mereka retak? Enggak. Hebatnya Pak Prabowo ini, karena dia kan latar belakangnya tentara ya. Dia tuh selalu melihat Pak Jokowi tuh ya atasan dia. Siap Pak. Terus panggil Pak Jokowi, Pak Prabowo, siap Pak. Jadi karena latar belakang kehidupannya yang sudah militer itu, nggak mungkin dia retak sama Pak Jokowi. Beranikah Prabowo penjarakan Jokowi? Nah, ini akan menjadi diskusi kita kali ini tentu dengan dasar-dasar ilmiah, insya Allah bukan semata-mata gosip. Kemarin kita lihat ada pertemuan tadi malam. Pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo 2 jam katanya, diskusi santai. Ya, katanya baik-baik saja. Ya. Justru itu indikasi tidak baik-baik saja. Karena biasa kita melihat perbuatannya sebaliknya dengan apa perkataannya, begitu ya. Betul. Gimana melihatnya itu, Ustaz? Dan ini terus terang saja, Kang Ipul, banyak dipertanyakan dan diperbincangkan oleh publik hari ini. Oke. Banyak yang mengatakan bahwa Prabowo adalah 11-12 dengan Jokowi. Ya. Tidak akan melakukan perubahan monumental. Bahkan ini disampaikan langsung oleh adiknya Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, bahwa Prabowo akan melanjutkan Jokowi. Tapi tidak salah juga. Kan hal yang positif dilanjutkan. Tapi masalah hal-hal yang kurang bagus mungkin akan disempurnakan oleh Prabowo. Nah, tidak semuanya menurut saya itu menjadi hal yang jadi masalah bahwa Prabowo adalah 11-12 dengan Jokowi. Kita akan melihatnya itu ada 3 indikator. Apakah Prabowo ini bagian bayang-bayang Jokowi atau dia akan lepas dari bayang-bayang Jokowi? Ada 3 indikator untuk menilai itu. Pertama, kita lihat 20 Oktober sore yang katanya Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyatakan kemarin bahwa pengumuman kabinet tanggal 20 yang sedia kalanya seperti kata Dasko tanggal 21. Nama kabinet akan disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri pada saat pengumuman nama-nama kabinet pada tanggal 20 nanti. Sehari setelah pelantikan presiden. Nah, ternyata akan dipercepat tanggal 20 pengumuman kabinet. Nah, kita melihat bagaimana komposisi kabinet Prabowo ini. Banyak tidak loyalisnya Jokowi yang masuk menjadi menteri-menteri, bahkan Kapolri. Kita akan melihat siapa Kapolri era Prabowo. Apakah masih Listio Sigit yang banyak orang menilai adalah sangat dekat dengan Jokowi, bahkan banyak yang menilai LSP itu adalah loyalisnya Jokowi, atau Kapolrinya Kapolri baru yang tidak terlalu dekat dengan Jokowi, sehingga ini jadi tanda gitu. Ini jadi tanda. Dan yang kedua itu adalah Jaksa Agung. Karena kenapa? Karena ini 2 penegak hukum ini yang akan menentukan. Yang kemarin juga sempat diprotes, yang seharusnya seleksi pimpinan KPK itu Desember, kok dipercepat jadi sekarang. Ini kan bagian dari cawe-cawe Jokowi. Dan yang terpilih kemarin orang-orang yang memang dinilai juga, yang dipertanyakan, yang termasuk bahkan ada komisioner yang lama gitu ya. Menurut saya sih memang harusnya Pak Prabowo yang ambil alih. Karena ambil alih memilih pimpinan dari awal, dari pansel, bahkan menentukan siapa panselnya.
Karena dengan begitu kita jadinya tidak melihat seakan-akan Pak Prabowo hanya pewaris Jokowi. Terlepas dari kita memilihnya siapa kemarin, tapi bagaimanapun yang akan jadi presiden Pak Prabowo. Masa sih Pak Prabowo dapat warisan masalah dari presiden yang sebelumnya? Menurut saya itu harus dipotong tuh warisan masalah itu. Biarkan semua pemimpin bertanggung jawab atas apapun yang telah mereka lakukan. Jangan pertanggungjawabannya dikasih ke pemimpin berikutnya. Nanti tidak ada mekanisme sanksi politik dan hukum yang baik dalam sebuah negara kayak kita. Sehingga ini akan terus-menerus berulang. Itu yang saya khawatirkan. Harusnya Pak Prabowo membiarkan kalau memang nanti ada perkara-perkara yang mungkin akan terkena ke Pak Jokowi ataupun keluarganya, Pak Prabowo harus memberi ruang yang cukup supaya semuanya bisa ditangani secara fair. Salah satunya melalui KPK yang bukan hasil dari fabrikasinya Pak Jokowi. Nah ini akan menentukan Kang Saiful, karena kalau Kapolri yang kemarin ya saya tidak tahu ya, informasi ini simpang siur, yaitu Edi Mulyadi dan kawan-kawan melaporkan akun Pupu Papa. Kemarin ya, ke Barreskrim. Iya, ke Barreskrim yang katanya awalnya ditolak. Tapi ada informasi diterima oleh Barreskrim. Nah, kalau itu benar diterima, ini ada pertanda apa ini di Mabes Polri? Ya, dan yang sebelumnya diterima juga yang dari gugatan IBHRS kan? Ya, betul. Rangkaian kebohongan Jokowi. Betul. Itu sudah disidangkan. Sudah kemarin sudah disidangkan ya, tanggal 8. Tanggal 8. Nah, nanti akan sidang lagi tanggal 22. Ya, itu oleh Kapak ya. Iya. Oleh apa? Tamak kalau itu. Tamak ya. Kalau Kampak yang ya, betul. Bang Edi Mulyadi. Iya. Kalau Tamak itu tim advokasi gitu ya. Nah, tim advokasi. Nah, ini kita lihat Kapolri. Karena Kapolri ini juga yang tidak hanya akan membongkar kasus akun Pupu Papa yang melibatkan Gibran, putra sulungnya Jokowi. Tapi juga kita akan melihat bahwa Kapolri nanti apakah akan berani membongkar kasus pembantaian KM50. Iya. Karena kenapa? Indikatornya sederhana. Jenderal yang diduga terlibat dalam KM50 kalau diberi posisi oleh Prabowo, maka pupus sudah harapan rekonsiliasi antara Prabowo dan Habib Rizik. Betul kan? Iya. Karena ini indikator. Ini yang ketiga, itu adalah besok, Kang. Besok tanggal 10. Oke. PT-UN ya? PT-UN. Bagaimana putusan PT-UN besok? Banyak yang pesimis. Mungkin termasuk saya juga akan pesimis bahwa putusan PT-UN itu, walaupun Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan pencalonan Gibran itu adalah cacat, ya, secara etik, gitu. Apakah PT-UN juga akan berani? Ya kan? Kalau misalnya ternyata ini tidak menutup peluang kemungkinan Gibran tetap dilantik, tetapi kasus ini akan terus berlanjut sehingga Gibran bisa dilengsarkan. Dan nanti ada kaitannya ini dengan koalisi Prabowo tanpa koalisi. Tanpa koalisi. Tentang ini. Cuma artinya kita lihat putusan besok di PT-UN, walaupun kita pesimis ya. Yang indikator yang kedua itu, Kang, apakah Prabowo ini benar-benar dalam bayang-bayang Jokowi? Itu adalah posisi Jokowi pasca 20 Oktober. Kan banyak publik yang menilai bahwa Jokowi konon kabarnya akan menjadi ketua One Team Press. Berarti kan dia masih bagian dari istana. Ya kan? Anggota One Team Press kemarin aja sempat cawe-cawe yang konon kabarnya terlibat dalam beberapa skandal termasuk pembegalan termasuk program strategis nasional PSN itu. Ya kan? Nah, jadi apalagi dia ketua One Team Press. Ini sangat mempengaruhi. Nah, 3 indikator ini kita akan melihat. 2 indikator ini ya, posisi Jokowi pasca 20 Oktober, dan yang ketiga itu adalah Prabowo tanpa koalisi. Nah, kemarin yang saya sudah berbicara jauh-jauh hari, saya sudah menulis, bahkan sempat juga berbicara dengan di Saiful Zaman Channel, bahwa hal yang tidak diinginkan oleh Jokowi itu adalah bersatunya Prabowo dan Mega. Dan ini ancaman serius bagi Jokowi. Jadi karena kenapa? Jokowi akan terasing. Dia tuh nggak punya kekuatan politik. Bahkan di Golkar, Kang, ada kabarnya akan munaslup lagi.
November ya. November. Ini kan mengancam ini. Iya, Kan kita kemarin berharap melihat bahwa skenario Munaslup, sebenarnya Munaslup bukan Munas kemarin kan disebutnya Munas. Yang pengangkatan Bahlil itu. Ya itu kan kalau kita lihat itu jelas-jelas ini bahwa diisukan Jokowi atau Gibran akan masuk di Dewan Pembina Golkar, ternyata tidak. Itu gagal tuh. Iya. Ini indikasi bahwa Golkar itu licin. Oh, itu partai senior itu. Nggak mudah menaklukkan Golkar itu. Nah, jadi ini yang ditakutkan. Nah, tapi Prabowo tanpa koalisi ini ada sisi positif dan negatif. Positifnya itu kalau untuk menjaga stabilitas pemerintahan Prabowo untuk pro rakyat dan menegakkan atau istilahnya membongkar kasus-kasus hukum, kasus-kasus dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya, Jokowi dan kroni-kroninya. Nah, ini berbahaya. Karena kalau benar-benar Prabowo tanpa oposisi, itu menguntungkan bagi Prabowo kalau dan membuktikan sekaligus kepada rakyat, saya tidak dalam bayang-bayang Jokowi. Kalau memang putusan PT UN nanti menghendaki bahwa Gibran lengser di tengah jalan, maka wayahna kata orang Sunda. Ya kan? Ini jadi indikator nih. Tapi sisi negatifnya dengan Prabowo tanpa oposisi itu adalah akan membungkam demokrasi. Terus yang kedua itu adalah akan melahirkan undang-undang anti rakyat. Kita tahu di era Jokowi, undang-undang anti rakyat Omnibus Law, undang-undang Minerba, ya kan, tentang PSN, terus juga belum lagi kasus-kasus pindah IKN, termasuk ini juga keberanian Prabowo dengan Prabowo tanpa oposisi. Ini kesempatan bagi Prabowo itu adalah untuk mengusut dugaan korupsi di KCIC, kereta cepat Bandung-Jakarta, yang katanya kemarin disepakati tidak menggunakan dana APBN, ternyata menggunakan dana APBN, ya kan? Terus juga tentang IKN, kucuran dana triliunan itu kemana, ya kan? Ini banyak ini, kesempatan bagi Prabowo nih. Ya oke lah, paling tidak dia tidak diseret ke pengadilan atau tidak di penjara. Paling tidak ini ada kesempatan bagi KPK, bagi kepolisian, bagi Jaksa Agung untuk memeriksa Jokowi. Soal benar dan tidaknya nanti terserah pengadilan. Nggak perlu cawe-cawe. Nggak perlu cawe-cawe.